Kembali berdialog dengan Romo Benistio yang saat ini sudah bergabung dengan kami. Romo, ini dengan adanya misa khusus yang dipimpin oleh Paus Fransiskus, apa sebenarnya yang dirindukan mungkin yang tadi disampaikan oleh Romo? Apakah ada berkat yang ingin dinantikan atau apa ini, Romo? Ya, umat kan ingin melihat sosoknya, ya, sosok Bapak Suci dan ingin mendapat berkah. Tetapi yang diinginkan umat juga, Bapak Suci menyampaikan pesan-pesan dalam homilinya, dan pesan-pesan itu kan memberi inspirasi umat untuk menjalankan kehidupan di dunia ini. Karena apa? Karena kan tidak semua orang bisa hadir melihat Bapak Suci langsung itu kan ke Roma. Dan itu yang membuat mengapa antusias, karena juga Bapak Suci ini kan juga jarang bisa dijumpai oleh umat di Indonesia, kecuali mereka yang melakukan ziarah ya. Dan untuk ziarah juga mereka misa pun juga dihadiri oleh ribuan orang biasanya, dan misa itu kan juga pada momen-momen tertentu, dan biasanya dia hanya memberi berkat aja di tempat khusus yang biasanya Bapak Suci memberi pesan-pesan berkat yang itu. Sehingga ya memang antusias umat itu bisa kita lihat ya sebagai hal yang wajar ya kalau mereka berbondong-bondong. Dan mereka juga sebenarnya rindu juga, sehingga mereka mencari gelang itu kemana-mana. Karena kan itu diseleksi, dibatasi, paroki juga tidak mendapatkan porsi yang banyak kan. Sehingga dari seluruh misalnya dari kuskupan juga dibatasi kehadirannya. Nah ini berbeda dengan waktu zamannya Paus Yohanes Kedua. Kalau zaman Yohanes Kedua kan ke Jogja ada, kemudian ke NTT ada, sehingga umat lebih banyak yang hadir. Karena waktu itu Paus Yohanes Kedua dibagikan wilayah-wilayah kuskupan Jawa dilokasikan di Jogja waktu itu. Itu pun tidak bisa semua juga hadir gitu loh. Oke, apakah ini juga berkaitan dengan waktu perjalanan apostolik ke Indonesia yang mungkin jika dibandingkan dengan Paus Paulus kedua itu, maksud kami Paus Yohanes Paulus kedua itu tidak selama Paus Yohanes ya, Romo? Ya, karena gini, Paus Fransiskus ini kan kunjungannya kan cukup lama kan, tidak hanya Indonesia kan. Setelah itu ke Papua Nugini, ke Timur-Timur, kemudian ke Singapura kalau nggak salah yang terakhir kan. Dan itu kan memakan berapa hari, artinya kan hampir kalau kita hitung ya hampir 2 mingguan lah. Dan Indonesia ini dipilih menjadi negara pertama dalam perjalanan apostoliknya Paus Fransiskus begitu, Romo. Apa yang membuat menurut Romo ini apa yang membuat akhirnya Indonesia ini dipilih menjadi negara pertama dalam perjalanan apostoliknya, Romo? Ya karena Indonesia yang tadi saya jelaskan itu, Bapak Suci melihat betapa luar biasanya ya bangsa ini yang terdiri dari 714 suku etnis, ratusan agama lokal itu bisa hidup dengan damai, sejahtera. Itu Bapak Suci kan melihat betapa kuatnya ya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu bisa menyatukan. Yang kedua ya Bapak Suci mau belajar tentang Islam di Indonesia, karena Indonesia itu negara mayoritas Islam di dunia, tetapi juga negara demokratis, sehingga kita bisa melihat bagaimana Islam di Indonesia itu menjadi rahmat bagi semuanya, bisa hidup berdampingan dengan kelompok-kelompok minoritas, dan tidak ada halangan menjalankan kebebasan orang menjalankan ibadat dan menjalankan aktivitas beragamanya. Dan itu dijamin oleh konstitusi pasal 29 itu. Nah, Bapak Suci mengalami sendiri bagaimana sambutan masyarakat Indonesia yang ramah. Bapak Suci menyaksikan bagaimana ketika perjumpaan dengan Imam Besar Al-Azhar, Profesor Dr. Nasaruddin, di mana lintas iman bisa bertemu, berjumpa. Dan di situ Bapak Suci juga menunjukkan bagaimana komunitas lintas iman anak-anak muda. Bahkan Bapak Suci juga bisa melihat antusiasme umat yang menyambutnya, tidak hanya umat Katolik, tetapi hampir semua masyarakat Indonesia juga begitu beragam ya. Nah itu yang sebenarnya menjadi Bapak Suci merindukan hadir di Indonesia,
Hanya awalnya itu kan 2 tahun yang lalu sebenarnya kalau tidak ada COVID ya, karena COVID kemudian ditunda berjalan. Baik. Ya. Romo ada yang istimewa, ya begitu. Ada yang istimewa juga dalam perjalanannya, kunjungannya ke Jakarta, khususnya Romo ini, bahwa memang Bapak Paus Fransiskus ini selalu menyapa warga, baik itu umat Katolik ataupun warga umum, yang juga dalam perjalanan turut menyapa Bapak Paus. Seperti ada informasi satu ini, kita mungkin bisa simak bersama-sama. Romo, seorang bayi berusia 4 bulan mendapat hadiah spesial saat pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia, yaitu Paus Fransiskus, berkunjung ke Indonesia. Ya, bayi tersebut diberkati secara langsung oleh Paus Fransiskus. Yang kita lihat di layar adalah momen humanis yang terekam oleh kamera saat seorang ayah yang menggendong bayi perempuannya menerobos barikade polisi dan pas pampres untuk bisa mendekati Paus Fransiskus. Paus yang melihat keduanya kemudian memberikan tanda salib pada dahi bayi. Bernama Teresia Wiliana Abong Malun ini sebagai berkat langsung oleh pemimpin tertinggi umat Katolik, pemirsa. Peristiwa ini terjadi di depan gedung Kedutaan Besar Vatikan Jakarta saat Paus Fransiskus dalam perjalanan menuju ke Istana Negara. Baik. Ya, Romo, jika kita melihat informasi tadi bahwa ini spesial, ada bayi yang begitu dengan beraninya sang ibu membawa sang bayinya ini untuk maju mendekati Paus Fransiskus supaya bisa mendapatkan berkat. Mereka begitu antusias, begitu berani, bahkan seorang ibu ini untuk meminta berkat langsung kepada Paus Fransiskus, orang tuanya, orang tuanya maksud kami, untuk mendapatkan berkat dari Paus Fransiskus. Dan jika kita lihat dalam perjalanan menyapa warga, Bapak Paus ini amat sangat perhatian begitu terhadap ibu dan anak. Bagaimana Romo melihat? Apakah ini memang karakter atau ciri khas dari Bapak Paus? Ya, ciri Bapak Suci Paus Fransiskus ini memang berbeda dengan paus-paus sebelumnya ya. Karena dia humble, kedua dia ingin dekat dengan umat, ketiga dia punya perhatian terhadap anak-anak dan perempuan. Maka Bapak Suci ini selalu tidak mau formalisme dengan hidup, memang dia mau melayani seluruh umat sedunia. Maka perhatian Bapak Suci kepada anak-anak itu menjadi perhatian utama dia. Bagi dia anak-anak itu adalah memberikan kegembiraan, harapan, sukacita. Tetapi kalau kita melihat bagaimana Bapak Suci itu kerap kali memang tidak suka protokoler sebenarnya. Tetapi karena alasan keamanan, kemudian sebagai kepala negara Vatikan, memang ada protokol-protokol yang tidak boleh dihindari. Tapi kan Bapak Suci kerap kali kan menerobos formalisme itu. Tiba-tiba dia berhenti memberkati anak, tiba-tiba dia memanggil anak, tiba-tiba dia menyalami. Bahkan terakhir dia menyalami orang-orang yang di pagar katedral itu disalami. Sehingga dia memutar kembali karena dia ingin dekat dengan semua masyarakat dan dia ingin mendengar juga keluh kesah mereka. Maka menarik ya, kalau kita lihat ketika Bapak Suci baru sampai kemudian di Kedutaan Besar Vatikan, yang ditemui siapa? Yaitu para pengungsi, mereka yang dibuang. Terus siapa? Anak yatim piatu. Siapa? Mereka yang miskin dan papa. Karena itulah perhatian dia. Sehingga kalau Bapak Suci menyinggung tentang keadilan sosial, bagaimana alam semesta harus untuk kesejahteraan, alam semesta itu digunakan untuk kemakmuran, sehingga tidak boleh ada orang miskin. Ya memang sejak awal concern dia, sejak dia menjadi imam, menjadi uskup, menjadi kardinal di Argentina, dia dikenal. Uskup yaitu kardinal yang osen obebur, berpihak pada mereka yang miskin dan pelayanan kepada orang-orang yang terpinggirkan, bahkan melayani mereka yang dibuang. Itulah sejak lama memang itulah gaya pastoralnya Paus Fransiskus ini.
Baik, keadilan sosial dan juga kepedulian terhadap warga khususnya kaum Papua ini mungkin juga menjadi perhatian bagi bagi Bapak Paus Fransiskus. Betul. Ya, itu mengapa kehadiran Paus Fransiskus juga bukan hanya berarti mungkin bagi umat Katolik, tapi juga menyentuh banyak umat lainnya yang melihat sosoknya yang begitu humble, lalu juga begitu perhatian kepada siapapun yang dijumpai di jalan ya. Beliau ini selalu duduk di depan mobil dan melambaikan tangan. Tapi Romo, kita tahan dulu, mungkin kita akan bergabung bersama rekan kami, ada Esra Ambarita yang sudah ada di Ring Road Gelora Bung Karno untuk menjelaskan sesaat lagi Misa Kudus ini akan segera digelar berlangsung gitu. Esra, seperti apa persiapan di sana? Kami masih melihat banyak sekali mungkin massa yang ada di Ring Road saat ini. Ya, Bayu, Angel dan juga pemirsa, meskipun misa masih akan berlangsung kurang lebih 1 jam lewat nanti atau kurang pukul 5 sore, ini antusias masyarakat masih terlihat di sekitaran ataupun di luar Gelora Bung Karno di tempat saya mengabarkan. Saya melihat masyarakat masih berlalu lalang, entah untuk masih menunggu atau ada juga yang masih membeli makanan begitu cemilan sebelum memasuki dari tempat misa di Gelora Bung Karno atau nanti di dalam di belakang tempat saya mengabarkan. Nah, tadi ada yang menarik bahwa saya perhatikan banyak sekali bapak-bapak ini yang sudah identik menggunakan baju putih untuk nanti mengikuti misa di dalam. Saya mau ajak pemirsa untuk berbincang dengan salah satu perwakilan umat Katolik yang ada di sini. Halo Bapak, dengan Bapak siapa dan dari mana? Izin saya yang pegang, Pak. Oke, saya dengan Fabianus. Saya dari Paroki Kalideres. Oke, ini berapa banyak rombongan Pak ini ramai-ramai datang ke sini Pak? Kalau dari Paroki Kalideres total 9 bis, pesertanya itu 384 orang, Bu. Sejak kapan datang ke GBK Pak? Sudah dari jam 10 pagi tadi, Bu. Wah, sudah menunggu lama ya Sudah Pak? menunggu lama, Bu. Saking antusiasnya kedatangan Bapak Paus, soalnya itu semacam suatu bersejarah buat bangsa Indonesia, terutama untuk umat Katolik di Indonesia. Baik Pak, ini kan Paus menjadi sebuah sejarah datang ke Indonesia. Gimana Pak tanggapannya? Tentunya sebagai umat Katolik pastinya bersuka cita Pak. Gimana Pak? Kami sangat senang sekali, sangat antusias sekali. Iya, kurang lebih seperti itu. Kami sangat bangga sekali dengan kedatangan Bapak Paus datang ke Indonesia. Jadi bisa ketemu langsung begitu, Bu. Baik Pak, Bapak Paus ini kan kerap kali kalau naik mobil membuka kaca di, misalnya kalau Bapak Paus seandainya bisa nih kesempatan swafoto, Bapak juga pengen apa kalau Bapak Paus dapat kesempatan foto? Pinginnya minta diberkat langsung, Bu. Pinginnya minta diberkat langsung dari Bapak Paus. Iya. Terakhir Pak, apa harapannya dengan kedatangannya Paus Fransiskus ke Indonesia kali ini Pak? Ya, harapan kedepannya sih semoga dengan kedatangan Bapak Paus di Indonesia membawa suatu perdamaian bagi seluruh umat Indonesia. Terima kasih. Ada lagi yang mau disampaikan Pak mungkin Pak dengan hari yang begitu bersukacita hari ini? Salam buat keluarga saja, Bu. Di Manggarai. Oke, baik. Terima kasih Bapak-Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Selamat menjalankan misanya ya Pak. Terima kasih. Nah pemirsa, begitu tadi disampaikan dari salah satu perwakilan umat Katolik begitu antusias dari jam 10 pagi sudah menanti di sini. Meskipun ini mereka menunggu berjam-jam, tapi mereka mengaku bahwa bersukacita penuh karena menjadi sebuah momentum Paus datang ke Indonesia. Paus datang ke Indonesia untuk memberikan pesan-pesan perdamaian, dan kita harapkan ibadah misa juga berjalan lancar dan dari masyarakat juga mematuhi segala aturan yang ada di sini, dan tentunya harapannya juga pesannya ini dapat kita implementasikan, kita realisasikan dalam kehidupan kita bermasyarakat tentunya di Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Demikian kembali ke studio Angel dan Bayu. Ya, amin ya, kita aminkan ya. Bagaimana harapan tadi Bapak tadi berharap bahwa kedatangan Paus Fransiskus ini bisa membawa kedamaian bagi seluruh umat ya. Terima kasih Esra yang sudah melaporkan dari Ring Road Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan memang sudah banyak sekali rangkaian kunjungan Paus Fransiskus yang dilakukan. Di antaranya pada hari ini juga beliau ini sudah ke Masjid Istiqlal gitu, dan pastinya ada yang menarik di antara interaksi Paus Fransiskus dan juga imam besar dari Istiqlal. Iya, yang mana Nasaruddin, Imam Besar Istiqlal ini mencium kening Paus Fransiskus, dibalas kemudian oleh Paus Fransiskus yang mencium tangan Nasaruddin.
Usai berfoto bersama para tokoh lintas agama, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar sempat mencium kening Paus Fransiskus. Membalas perlakuan Nasaruddin, Paus Fransiskus bergantian mencium tangan Nasaruddin. Keakraban dan sambutan hangat kedua tokoh lintas agama ini sudah terlihat sejak Paus tiba di Masjid Istiqlal dan disambut Nasaruddin Umar. Baik, istimewa sekali ya. Hangat ya. Begitu hangat hubungan perdamaian ini ya, antara pemimpin umat Muslim dan juga umat Katolik. Dan Romo masih bersama kami, Romo? Iya, masih. Ya, Romo, jika tadi Romo mungkin saksikan bahwa ada hubungan yang istimewa begitu ya, begitu damai melihat Imam Besar Masjid Istiqlal ini tadi Bapak Nasaruddin Umar dan juga Bapak Paus begitu ya, saling mencium begitu ya, baik mencium tangan dan mencium kening. Itu bagaimana Romo melihat hubungan perdamaian ini, Romo? Ya itu kan menunjukkan bahwa Pak Paus Suci itu trust ya. Terus kedua ya memang itulah karakter Bapak Suci. Jadi karakter Bapak Suci itu memang humanis ya. Sehingga persahabatan, terus trust, kemudian Bapak Suci menunjukkan bela rasa, Bapak Suci menunjukkan solidaritas, itu kan nampak dalam kehidupan dia sehari-hari ya. Lah itu bisa ditunjukkan bagaimana kedua tokoh itu menunjukkan persahabatan sejati itu. Ya, Romo, mungkin kita bisa melihat memang kehadiran Paus Fransiskus ini juga begitu hangat, bukan hanya untuk umat Katolik saja, tapi juga menghadirkan berbagai pesan untuk antar umat beragama seperti itu, Romo. Nah, Romo sendiri sebagai tokoh agama bisa tidak menekankan mungkin untuk umat-umat selain Katolik, mungkin pesan apa yang mungkin akan diberikan oleh Paus Fransiskus melalui gestur-gesturnya selama kunjungannya di Indonesia? Ya sebenarnya kalau kita bicara pesan Bapak Suci itu ya sebenarnya kalau diringkas dengan baik, karena saya di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Bapak Suci itu menekankan tentang bagaimana aktualisasi Pancasila itu dalam tindakan. Bagaimana Bapak Suci menyinggung itu berkali-kali amanatnya tentang bahwa kemerdekaan Indonesia itu karena rahmat Allah yang bekerja. Karena rahmat itu kita dikaruniai sebagai negara yang besar dengan kepulauan yang besar, sehingga Bapak Suci berpesan agar kita bersama-sama mewujudkan keadilan sosial itu. Itu yang sebenarnya kalau kita baca baik-baik amanat dia. Keadilan sosial itu bisa terjadi kalau menurut Bapak Suci kalau setiap manusia bersama-sama mewujudkan yaitu solidaritas kemanusiaan itu yang disebut bela rasa itu. Maka Bapak Suci menekankan bagaimana setiap umat beragama itu bekerja sama. Untuk apa? Untuk bersama-sama membuat dunia itu damai, dunia itu sejahtera, dunia itu penuh dengan kegembiraan dan harapan. Tapi dunia yang sejahtera itu harus terwujud dengan apa? Ya Bapak Suci katakan sumber daya alam yang luar biasa, bahkan Bapak Suci mengatakan Indonesia dikaruniai emas yang luar biasa itu untuk apa? Untuk digunakan sebesar-besarnya, yaitu untuk kebaikan masyarakat atau dalam istilah komunal kesejahteraan umum. Ya. Bukankah itu amanat dari kita Undang-Undang Dasar 45 pasal 33? Betul. Bumi, air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara demi apa? Demi kesejahteraan. Baik. Nah di situ juga Bapak Suci berpesan bagaimana dia mengatakan jangan sampai seperti perumpamaan di negara Argentina, kata dia orang kaya yang pelit, yang pikir, hanya mementingkan dirinya. Kemudian dia bercerita tentang mereka itu sebenarnya adalah orang-orang yang membangun kematian di dalam dirinya. Sehingga dia makan kan dengan peti mati itu kan, yang sudah disiapkan dengan peti yang luar biasa mewahnya, tapi dia tidak bisa menikmati. Sehingga Bapak Suci selalu menekankan, ayo kita berbela rasa terhadap mereka yang kecil, yang lemah, yang terpinggirkan, terhadap para pengungsi, terhadap korban-korban perang. Maka Bapak Suci lebih ke berorientasi keberpihakannya adalah kepada mereka
yang memang miskin dan membutuhkan uluran tangan kita. Maka kita janganlah pikir, janganlah kita egois, janganlah kita serakah di dalam menikmati rezeki yang didapat dari Tuhan itu. Baik, ini artinya selaras juga antara Indonesia dan juga Vatikan begitu ya, baik tidak hanya sebagai dipandang hanya dalam konteks agama saja, tapi juga secara umum perdamaian itu tadi yang difokuskan. Hal penyelesaian Palestina, Indonesia dan Vatikan sama-sama menginginkan dua negara baik negara Israel dan Palestina itu merdeka, sehingga terjadi perdamaian abadi dengan jalan dialog. Sehingga visi dalam arti visi perdamaian Indonesia dengan Vatikan itu saling melengkapi, tidak ada perbedaan dan saling meneguhkan untuk memperjuangkan misi perdamaian abadi. Itu kan bagian dari cita-cita kemerdekaan. Ya, semakin menarik untuk membicara perdamaian berbagai kondisi di dunia ini. Terima kasih banyak Romo. Sayang sekali kita akan memantau kembali bagaimana nanti Misa Kudus ini akan berlangsung. Romo, sebelumnya kami terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami. Dan memberikan insight-nya kepada kami mengenai kehadiran dan makna kehadiran Paus di Indonesia. Terima kasih Romo, sehat selalu Romo. Dan pemirsa, kita akan terus memantau terus bagaimana Misa Kudus ini akan berlangsung di Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Meski demikian, kita saksikan dulu jeda yang akan lewat ini. Tetaplah bersama kami di Breaking News. Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo, Suster, Bruder, Ibu, dan kedua adik kita. Sebagai lagu penutup doa Rosario, mari kita akan mengangkat satu lagu pujian untuk Bunda Maria. Salam Maria. Kita undang Mbak Lisa Arianto
bersama-sama di choir untuk bersama-sama kita menyanyikan lagu Salam Maria yang biasa kita nyanyikan dari Madah Bakti 542. Mungkin ini lagu sangat legend dan dihafal oleh kita semua, maka kita akan bersama-sama bernyanyi Salam Maria ini. Silahkan Mbak Lisa dan teman-teman. Ditemani juga oleh Romo Nofrin, saksofonis kita. Maria, salam hai Bunda Maria. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu. Bunda Yesus Kristus, doakanlah kami. Salam Maria, Engkau Bunda Gereja, lindungilah kami. Doakan putramu. Salam Maria, Ratu surga dan bumi, terpujilah Engkau di sepanjang masa. Salam Bunda Maria. Salam hai Bunda Maria, salam hai Bunda Maria. Ya, pemirsa, ada kembali di Breaking News. Kita akan menyaksikan Misa Kudus yang akan digelar di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan tadi kita sudah melihat di layar kaca Anda bagaimana Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ini sudah tiba di lokasi di Gelora Bung Karno, Jakarta, yaitu untuk nanti menyambut kedatangan dari Paus Fransiskus yang akan memimpin langsung Misa Kudus yang akan diselenggarakan pada sore hari ini. Ya, menarik tadi Bapak Jokowi tiba juga bersama dengan Pratikno, sejumlah menterinya, Pratikno dan juga Luhut Binsar Panjaitan. Kemudian tadi juga ada Kapolri Listio Sigit yang turut serta menjadi komandan untuk pengamanan keseluruhan dari pengamanan Misa Kudus ini. Dan kita lihat di sini tadi jika beberapa waktu yang lalu kita lihat ibadat dengan mendaraskan doa rosario, nampaknya saat ini misa akan semakin dipersiapkan. Umat sudah mulai berkumpul warna-warni dengan memakai baju warna-warni. Ini nampaknya baju dari parokinya masing-masing. Mungkin dari paroki ada yang mempersiapkan baju kuning, ada biru, hijau untuk menandai kelompoknya masing-masing. Dan nampaknya kita lihat di sini juga ada biarawan, biarawati, kemudian ada penyanyi public figure juga yang turut serta
mengisi puji-pujian sambil menunggu Misa Kudus yang akan berlangsung kurang lebih 1 jam lagi, Bayu. Ya, kalau kita lihat juga tadi kita sudah melihat di layar bagaimana Misa Kudus ini diisi oleh para pengisi acara yang juga memakai bagaimana atribut dari masing-masing daerah di Indonesia, yang mana ini sangat spesial sekali untuk menunjukkan bagaimana Indonesia itu sangat beragam. Bahkan tadi juga rekan kami yang melaporkan langsung di lokasi juga menceritakan bagaimana ini umat yang sudah hadir juga ini mereka hadir dengan atribut-atribut tersebut yang menunjukkan daerah asal mereka. Keberagaman mereka. Dan keberagaman ini menarik, Bayu, bahwa memang semenjak Paus menginjakan kaki di Nusantara ini sudah disambut dengan beraneka ragam atribut Nusantara. Ya. Nah, ini kita lihat di layar kaca bahwa saat ini Paus Fransiskus sudah keluar dari kedutaan Vatikan tempat dia menginap beberapa hari ini menuju ke Stadion Gelora Bung Karno untuk nantinya memimpin Misa Kudus. Ya. Yang akan dilaksanakan 1 jam lagi. Ini kita lihat bagaimana mobil Paus Fransiskus ini selalu mengarah ke masyarakat, menyapa hangat para umat. Kita melihat sedikit berhenti, kemudian berjalan lambat, laju kemudinya supaya bisa menyapa. Atau mungkin yang menarik adalah jika umat ini bisa hadir di sepanjang perjalanan, Paus Fransiskus membawa anak ataupun ada yang orang berkekurangan gitu ya, itu bisa mendekat ke Paus untuk bisa diberkati langsung. Karena Paus begitu terbuka, karena Paus Fransiskus begitu terbuka, begitu hangat, bahkan bisa menginstruksikan para pengawalnya untuk membuka jalan bagi anak-anak supaya dia bisa memberikan berkat, memberikan berkat. Ini spesial sekali khususnya bagi umat Katolik bisa mendapatkan berkat langsung dari Bapak Suci Paus Fransiskus. Dan tadi kita lihat pemirsa bagaimana Paus Fransiskus ini sudah bertolak dari kedutaan Vatikan dengan mobilnya yang sangat khas, dengan mobil yang kita bisa lihat cukup sederhana, mobil putih, dan beliau biasanya duduk di depan dengan membuka kaca depannya untuk selalu menyapa siapapun yang menyambutnya di jalan. Kemudian juga bahkan kemarin selain memberkati anak yang langsung diangkat oleh ayahnya menuju ke Paus Fransiskus, juga Paus Fransiskus memberikan rosario kepada orang-orang yang ada di jalan. Ya, betul, rosario. Kemudian juga tadi berbicara dengan kesederhanaan semenjak beliau tiba di tanah air, ini kesederhanaannya yang selalu disoroti ya, dengan menggunakan mobil SUV saja, kemudian menggunakan pesawat komersil, bahkan tidur di kedutaan, tidak di hotel. Ini memang menjadi gaya hidup dari Paus Fransiskus yang tadi juga kita sempat berdialog dengan Romo Beni. Itulah yang ingin dicerminkan oleh Paus Fransiskus mengenai kesederhanaan, karena beliau juga ini kaulnya adalah kaul yang membela kemiskinan, kaum miskin, kaum papa dan kaum menderita, begitu. Jadi inilah yang ingin diharapkan dicontoh oleh umat Katolik, khususnya untuk umat secara keseluruhan, bahwa kesederhanaan ini yang juga akan membawa perdamaian, yang akan membawa sukacita, dan diharapkan juga menjadi contoh gaya hidup bagi umat. Ya, itu mengapa kehadiran dari Paus Fransiskus ini di Nusantara ini begitu spesial, bukan hanya untuk umat Katolik seperti yang dibicarakan tadi, juga bagi umat antar agama lainnya yang memang sejak menginjakan kaki di tanah Nusantara ini memang terlihat begitu menyentuh banyak hati di Indonesia, yang menunjukkan Paus Fransiskus ini bagaimana dirinya begitu humble dan begitu tidak membeda-bedakan manusia yang dijumpainya. Dan memang kita lihat memang saat ini kehadiran Paus Fransiskus di Gelora Bung Karno begitu ditunggu oleh masyarakat. Sangat ditunggu, Bayu. Katolik ya. Karena memang sejak 35 tahun lalu ini, dari terakhir 1989 Paus Yohanes Paulus II untuk bisa bertemu langsung dengan Bapak Paus Fransiskus ini memang tunggu waktu yang lama, dan tidak semua umat Katolik bisa untuk menyapa langsung dan mengikuti misa di GBK. Itu mengapa mungkin di sejumlah titik di tempat Paus
berkunjung seperti Masjid Istiqlal, Katedral, KWI, itu umat juga turut serta nih menyapa Paus di jalanan gitu ya. Untuk mungkin jika tidak bisa di GBK, bisa nih mereka menyapa langsung di jalanan seperti yang bisa dilihat di layar kaca ya, bahwa banyak sekali umat ataupun warga yang ingin menyapa Paus hanya sekedar mungkin melihat langsung atau menyapa dada-dada saja. Itu juga mungkin membawa sukacita sendiri bagi warga, khususnya mungkin umat Katolik yang begitu mengenal Paus begitu ya. Ya, sosok yang hangat ini juga memang terlihat di beberapa titik kunjungannya di hari ini, di mana hari ini Paus Fransiskus ini juga sudah berkunjung. Yang pertama ke Masjid Istiqlal sebagai masjid terbesar di Asia Tenggara, di mana Paus Fransiskus tadi juga langsung disambut oleh Imam Besar Istiqlal Bapak Nasaruddin Umar, maksud kami, yang mana tadi juga keduanya menunjukkan gestur-gestur toleransi yang begitu mendalam, yang mana ini sejatinya dapat dicontoh semua umat manusia yang ada di bumi ini, bahwa kita sejatinya itu sama, adalah manusia yang memang sejatinya kita membawa perdamaian di atas bumi ini untuk hidup yang lebih aman dan juga nyaman bagi seluruh umat manusia itu, Angel dan juga pemirsa. Dan perdamaian dan juga keadilan sosial itu yang benar-benar ditekankan. Bahkan yang lebih spesial lagi, Bayu dan juga pemirsa, ini adalah bahwa beliau begitu melekat sekali semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan ideologi Pancasila. Karena memang tidak hanya berkunjung ke Indonesia saja beliau mengetahui semboyan kita dan juga ideologi kita, tapi juga banyak sekali pejabat Indonesia ataupun umat Katolik dari Indonesia yang berkunjung ke Vatikan, bertemu langsung dan bisa berdialog dengan Paus Fransiskus ini. Terus begitu membicarakan, sering berdialog dengan mengsinggung mengenai semboyan kita dan juga ideologi kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Dan mengapa Indonesia ini menjadi spesial juga, tidak hanya dengan umat kita yang beragam di tanah air dengan segala macam culture ataupun agamanya, juga di Indonesia ini salah satu penyumbang misionaris terbanyak di dunia. Begitu. Jadi banyak imam-imam Katolik begitu yang datang dari Indonesia ini disebar ke berbagai dunia untuk melakukan pelayanan misionaris sebagai imam ataupun mungkin kita kenal sebagai Romo itu di seluruh dunia, bahkan tidak hanya di negara-negara besar, kota-kota besar, bahkan di tempat-tempat terpencil yang jauh dari hingar-bingar hiruk-pikuk perkotaan. Ya, dan memang tadi kekaguman Paus Fransiskus kepada Indonesia juga sempat dinyatakan pada saat kunjungannya di hari ini di Gereja Katedral, yang mana Paus Fransiskus ini begitu mengidolakan, begitu takjub dengan anak-anak Indonesia yang beragam menyambut dirinya dan juga sembari menyerukan Viva il Papa. Viva il Papa. Viva il Papa yang artinya adalah panjang umur. Panjang umur Paus, betul sekali. Dan ini istimewa sekali ya, bahwa kedatangan Paus Fransiskus ini karena memang yaitu tadi memiliki banyak persamaan dengan Indonesia. Mama koreka, kokoe, kokoe, kokoe. Itu dinyanyikan oleh anak Binaiman, diterjemahkan, di sana tiada susah di rumah Bapakku, di rumah Bapakku, di rumah Bapakku. Di sana tiada susah di rumah Bapakku, senanglah, senanglah di sana. Di sana tiada susah di rumah Bapakku. Aduh, Baswe. Senanglah, senanglah di sana. Kita sambut Bapak Presiden kita di layar Videotron. Sedang bercakap-cakap. Bapak Presiden juga menanti Bapak Paus kita. Nanti Bapak Presiden akan ikut keliling atau tidak, kita ikuti saja protokolnya. Tugas kita di sini adalah menyambut dengan sorak-sorai. Satu pengumuman, setelah misa, GBK sama
bersyukur di samping kita yang berada di sini, sebetulnya ada juga panitia-panitia yang tidak kelihatan. Komunitas Laudato Si itu hari ini, sekarang ini bertugas mengutin sampah kita. Buat mereka. Ya. Jadi di samping kita-kita yang kelihatan di panggung ini, sebetulnya ada tugas. Untuk kemudian melewati Bundaran Semanggi, kemudian ke Stadion GBK. Ini kita lihat satu persatu rombongan pengawalan dari Kepala Negara Vatikan dan juga pemimpin Gereja Katolik tertinggi di dunia, Bapak Paus Fransiskus, nampaknya sudah akan mulai melewati area Jenderal Sudirman. Ini pun kita lihat pengamanan begitu ketat, tapi juga tidak menurunkan antusiasme masyarakat, karena kita lihat banyak masyarakat yang berdiri di trotoar untuk bisa menyapa Paus Fransiskus. Ya. Kita bisa lihat pemirsa bagaimana spesialnya Paus Fransiskus hadir di tanah air ini. Di sebelah kiri Anda, di sebelah kiri layar Anda pemirsa maksud kami, kita bisa melihat bagaimana massa atau umat yang memang sudah menunggu Paus Fransiskus di sepanjang jalan, di mana tadi kita sudah melihat titik di Jalan Jenderal Sudirman, dan juga ini terus membentang untuk menyambut Paus Fransiskus. Kita melihat bagaimana sepertinya di Paus Fransiskus akan segera melintasi. Di depan itu jangan dicontoh, yang di depan jangan dicontoh, oke? Itu mengganggu lalu lintas, oke? Yang di depan jangan dicontoh. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada
Gelora Bung Karno. Dan kita melihat tadi bagaimana perjalanan Paus Fransiskus dari Kedutaan Vatikan menuju ke Gelora Bung Karno ini begitu disambut dan diiringi oleh seruan-seruan masyarakat yang memang sudah menunggu di pinggir jalan. Iya, seruan Viva El Papa ini nampaknya selalu digaungkan oleh masyarakat yang menunggu kehadiran Paus untuk disapa di jalanan ini. Ini nampaknya juga akan bisa didengar oleh Paus juga di GBK, karena kita lihat saat ini sudah mulai mendekati mobil di mana nanti Bapak Paus ini akan duduk di situ ya untuk menyapa umat. Dan kita lihat juga sini Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah menyambut Bapak Paus. Bapak Presiden menyambut dan memberi salam kepada Bapak Suci Paus Fransiskus. Ya pemirsa, kita melihat Paus Fransiskus telah turun dari mobilnya dan disambut langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beserta dengan beberapa menterinya. Bahagia dan mengharukan. Kita bersyukur Bapak Suci kita melakukan perjalanan yang sangat jauh ke Indonesia, dan saya dengar ini adalah perjalanan paling jauhnya sebagai seorang paus sampai ke Asia Tenggara. Semangat adik-adik, teman-teman muda di Stadion Madia dan umat yang di sana. Silakan bergembira menyambut kedatangan Bapak Suci kita di Stadion Madia. Ditemani oleh Bapak Kardinal Ignatius Suharyo. Inilah momen bersejarah di Indonesia. Ya, mulai berjalan. Ya, seusai bertemu dengan Presiden Republik Joko Widodo, Paus Fransiskus menaiki mobil Maung MV3 Pop Mobile buatan PT Pindad Anak Bangsa. Berjoget bersama kita. Dinyanyikan lagu jingle yang tadi kita latih. Kalau gitu kita nanti nyanyi sambil berjoget juga, oke? Goyangkan badan kita biar Bapak Suci gembira. Viva Papa Fransiskus! Viva Papa Fransiskus!
Mari kita bersama kita ulangi yel-yel tiga kita. Viva el Papa, viva el Papa, viva Papa Francesco, viva Papa Francesco, viva el Papa, viva el Papa, viva Papa Francesco, viva Papa Francesco, Papa Francesco, Papa Francesco, Papa Francesco, Papa Francesco, bienvenido Papa Francesco. Viva Papa Francesco, viva Papa Francesco, Sambil menunggu Paus Fransiskus menuju Stadion Gelora Bung Karno, kita akan menyaksikan sambutan dari Presiden kita, Bapak Insinyur Joko Widodo. Salam sejahtera bagi kita semua. Sukacita yang mendalam nampaknya dirasakan oleh umat Katolik yang berada di Stadion GBK khususnya yang menyaksikan sapaan langsung dari Bapak Suci Paus Fransiskus yang datang dengan menaiki pindad maung MV3 yang mana saat ini sambil beliau atau Paus Fransiskus ini berkeliling untuk menyapa umat Katolik, lantunan lagu Kristus Jaya, Kristus Bangkit, Kristus Mulia mengiringi perjalanan Paus menyapa umat di Stadion GBK. Antusiasme umat Katolik menyambut kedatangan dari Papa Francesco. Para umat Katolik ini menyorakan Bapak Francesco dengan Viva il Papa yang berarti panjang umur bagi Paus. Gemuruh Viva il Papa memenuhi Stadion Madia di lingkungan Gelora Bung Karno.
Ya, layaknya gaya komunikasi Paus Fransiskus yang kerap disampaikan, beliau selalu menyapa umat, menyapa secara langsung umat Katolik untuk bisa bertemu langsung, berkomunikasi langsung, bahkan memberkati para umat. Ya, Papa Francesco atau Bapa Suci Paus Fransiskus sudah menyapa para umat Katolik yang sudah berada di Stadion Madia. Kini dengan menggunakan mobil maung MV3 buatan anak bangsa, Bapak Francesco ditemani Ignatius Kardinal Suharyo kembali beranjak menuju ke dalam Stadion GBK. Nanti tepuk tangan dulu yang meriah selama kurang lebih 20 detik, 30 detik. Baru sudah itu FOH memainkan musik jingle menyambut Paus. Dan kita melihat bagaimana Paus Fransiskus kini kembali melanjutkan perjalanan menuju Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dengan pengawalan yang cukup ketat, Paus Fransiskus kembali menaiki mobil maung buatan Pindad yang merupakan karya anak bangsa dan kembali menyapa masyarakat atau umat yang memang sudah bersiap untuk menyapa Paus Fransiskus di sepanjang jalan di sekitar Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Gimana sama di choir deg-degan? Sangat. Siapa tahu Paus Fransiskus lewat depan kita, ya? Bung Anton langsung diberkati langsung. Ini dia. Siap di sisi kanan sana ya. Sisi kanan Videotron, sisi kanan panggung. Sisi kanan. Sudah memasuki akan muncul dari belakang. Ya, dari belakang. Dari belakang altar. Jangan lupa kita nanti menyanyikan jingle sambil bergoyang, bergembira. Supaya Bapak Suci kita juga ikut bergoyang bersama kita. Pemirsa, Anda melihat di layar kaca Anda, saat ini Paus Fransiskus sudah
mulai memasuki Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan kita melihat bagaimana Paus Fransiskus ini tiba di Stadion Utama Gelora Bung Karno disambut oleh sorak-sorai umat. Bienvenido Papa Francesco. Papa Francesco bervenuto. Ya. Mari kita nyanyikan. Tepuk tangan yang meriah. Kita nyanyikan jingle kita sambil mengibarkan sapu tangan merah putih kita. Yo, yo. Viva il Papa, viva il Papa, viva Papa Francesco, viva Papa Francesco, viva il Papa, viva il Papa, viva Papa Francesco, viva Papa Francesco. Welcome to Indonesia, Papa Francesco, Papa Francesco, Papa Francesco. Welcome to Indonesia, Papa Francesco, bienvenido Papa Francesco. Viva il Papa, viva il Papa, viva Papa Francesco, viva Papa Francesco, viva il Papa, viva il Papa, viva Papa Francesco, viva Papa Francesco. Welcome to Indonesia, Papa Francesco, Papa Francesco, Papa Francesco. Welcome to Indonesia, Papa Francesco, bienvenido Papa Francesco. Viva il Papa, viva il Papa, viva Papa Francesco, viva Papa Francesco, viva il Papa, viva il Papa, viva Papa Francesco, viva Papa Francesco. Kristus Jaya. Bersama-sama
kita. Viva Il Papas. Kita nyanyikan lagi jingle kita. Ayo semuanya. Viva Il Papa, Viva Il Papa, Viva Papa Francesco, Viva Papa Francesco, Viva Il Papa, Viva Il Papa, Viva Papa Francesco, Viva Papa Francesco. Welcome to Indonesia, Papa Francesco, Papa Francesco. Welcome to Indonesia, Papa Francesco. Bienvenido, Papa Francesco. Viva Il Papa! Viva Il Papa! Viva Papa Francesco! Viva Papa Francesco! Viva Il Papa! Viva Il Papa! Viva Papa Francesco! Viva Papa Francesco! Welcome to Indonesia, Papa Francesco. Papa Francesco, Papa Francesco. Welcome to Indonesia, Papa Francesco. Bienvenido, Papa Francesco. Semuanya! Viva Il Papa! Viva Il Papa! Viva Papa Francesco! Viva Papa Francesco! Viva Il Papa! Viva Il Papa! Viva Papa Francesco! Viva Papa Francesco! Kristus Jaya. Selamat datang Paus Franciscus di Indonesia. Benvenuto Papa Francesco, ti vogliamo bene. Kristus Jaya, Kristus mulia, Kristus, Kristus Tuhan kita. Kristus Jaya, Kristus mulia, Kristus, Kristus Tuhan kita. Kristus Jaya. Benvenuto Papa Francesco in questa terra di Indonesia. Kristus Tuhan kita. Kristus Jaya, Kristus mulia, Kristus, Kristus Tuhan kita. Kristus Jaya, Viva Il
Bapak Ibu, saudara-saudari, silahkan duduk. Mari kita persiapkan hati dan budi kita untuk masuk dalam puncak acara Ekaristi. Mohon untuk menjaga keheningan dan semua alat telekomunikasi di silent. Mohon ikut berpartisipasi dalam bernyanyi dan merespon doa dengan suara lantang. Pada saat komuni nanti, ikuti arahan petugas tata laksana dengan tertib dan hati-hati. Dan diingatkan sekali lagi, umat tidak diizinkan meninggalkan Stadion Gelora Bung Karno sebelum mendapat arahan petugas. Dan masih akan ditemani beberapa dan penyanyi kita. Dalam